Petunjuknya adalah kita dihebohkan dengan kasus dari P. Diddy, artis terkenal dari Amerika yang melakukan kejahatan sosial, melecehkan seksual, memperkosa baik laki-laki ataupun perempuan, mulai dari orang biasa sampai orang yang terkenal, dari yang tua sampai yang anak-anak. Dan ini sudah ikut campur tangannya Tuhan. Tuhan itu udah ikut campur. Kenapa? Karena P. Diddy ini punya jaringan kekuasaan, punya uang, punya backingan aparat, punya backingan yang kuat, yang nggak gampang bisa tersentuh. Dan korbannya banyak orang-orang papan atas dunia. Tapi ketika Tuhan itu udah turun tangan, pada akhirnya jatuh juga, ya, masuk bui juga. Kenapa? Karena ini udah menyangkut kehidupan banyak orang, perdagangan manusia ataupun human trafficking, ataupun kita mengenalnya adalah perbudakan. Jadi cerita zaman dulu itu ada di sekarang ini. Makanya sekarang itu orang yang seks bebas udah dianggap biasa, apalagi yang sejenis, yang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu udah dianggap lazim. Ada juga yang antara manusia dengan hewan. Ini yang sudah di luar batas kemanusiaan ataupun udah nggak bisa dibiarkan. Makanya Tuhan turun tangan sendiri, ya, melalui siapa? Perantaranya bisa pakai alam, melalui bencana alam, ataupun dari orang-orang yang memang mengimani Tuhan, memang udah benar-benar merasa udah gak pantas, ataupun memang udah salah jalur, udah gak sesuai dengan hakikat kehidupan. Dan kasusnya gak cuma Amerika aja, ada di Korea juga dengan Burning Sun, yang artis juga. Yang bisa menjatuhkan siapa? Hanya seorang wartawan, orang yang gak punya koneksi, mungkin pun orang biasa-biasa aja. Tapi ketika dia punya kemauan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dia akan mendapat songkongan dari manapun, termasuk dari people power atau kekuatan dari rakyat. Kenapa? Karena di dunia ini yang masih punya akal sehat, otak yang waras itu masih banyak lagi. Kenapa? Banyak sekali dari bangsa kita itu percaya sama Tuhan, percaya sama Allah, tapi di kelakuannya itu kurang banget. Banyak sekali yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama untuk melakukan kesalahan. Banyak sekali, nggak kira Islam, nggak kira Kristen, agama lain, menjadikan agama itu sebagai ladang cari uang, ladang cari kekuasaan untuk menindas orang lain. Dan kalau aku mau jujur, yang bisa menghancurkan semua itu ya Tuhan, perantara alam semesta ini. Kenapa? Karena banyak orang zaman sekarang dinasehati itu udah gak mempan, dinasehati itu udah gak mau. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang gak bisa membaca situasi, membaca peristiwa atau apapun itu yang udah terjadi di dunia ini. Gak hanya di sekitarmu, gak hanya di wilayahmu, tapi di dunia ini. Dunia ini gak selebar daun kelor. Tapi ya itu tadi, orang kalau dinasihati malah menantang, malah balelo. Dan banyak sekali nih orang-orang yang mengatakan doaku itu manjur, doaku itu bisa menjadikan apa yang orang lain itu menjadi kenyataan. Kita perlu ingat lagi, setiap perbuatan jahat, setiap karma yang gak baik itu kita sendiri yang nanggung, kita yang berbuat. Orang lain itu hanya bisa membantu, tapi kalau kamu sendiri kelakuannya gak baik, gak bener,
Yang dinilai sama Tuhan ya kelakuanmu itu, nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Jadi kalau kamu percaya sama Tuhan, ya jaga kelakuanmu. Aku nggak bakalan doain, oh kamu diberikan keselamatan, kamu diberikan hidayah atau apapun. Ya aku bisa lakukan bertobat. Kalau kamu ingin selamat ya kamu harus tobat. Kalau kamu nggak mau bertobat ya kamu akan menanggung dari perbuatanmu itu. Ini yang aku bisa lakukan. Aku nggak sembarangan mendoakan orang lain. Karena apa? Karena aku akan masuk ke ranah kehidupan orang lain. Belum tentu yang aku lakukan itu baik. Menurut orang lain, mungkin mendoakan orang lain itu baik, tapi belum tentu. Kenapa? Karena saya juga harus lihat situasinya. Yang kalau orang yang aku doakan itu orangnya baik, orangnya benar. Lah kalau orangnya jahat, orangnya baik, udah gitu dia menyalahgunakan doaku, malah dijadikan sebagai alat untuk makin merajalela. Ini yang benar-benar aku jaga. Gak sembarangan orang aku doakan. Aku kalau mau mendoakan orang lain, aku akan lihat dulu kelakuannya seperti apa. Kalau kamu itu baik, kelakuanmu baik, gak disuruh pun aku akan mendoakan. Tapi kalau kelakuanmu kayak setan, kayak dajjal, kamu gak baik, yang ada aku malah akan mengutukmu sesuai dengan perbuatanmu. Itu ya namanya adil. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Aku itu gak bakalan mendoakan orang lain itu sama. Enggak, beda-beda. Tergantung dari kelakuanmu, tergantung dari sifatmu. Kalau kamu punya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ataupun kamu itu berperilaku yang benar, aku bisa doakan yang baik-baik. Tapi kalau kelakuanmu enggak benar, enggak adil, enggak kayak dajjal, kayak setan, kayak iblis, contohnya kamu itu memperkosa, ataupun kamu melecehkan, bahkan kamu menculik anak laki-laki, kamu sodomi sehingga korbanmu itu ribuan, ratusan seperti PDD ini, yo otomatis aku akan mengutuk. Enggak cuma PDD aja, semua orang yang melakukan hal yang sama seperti dia. Apalagi kalau penguasanya jadi backingnya, jadi pelindung hukumnya, enggak ada kata ampun. Kalau kamu mau tobat, kamu minta maaf sama Tuhan, ya itu urusanmu sama Tuhan. Tapi di dunia ini ketika kamu bikin kesalahan yang menghancurkan hidup orang lain, ya orang itu bukannya cuma satu tapi banyak, sampai menderita, sampai trauma, sampai dia bilang gak ada maaf untukmu, ya hukumannya hukuman mati. Kenapa? Karena kamu udah benar-benar mengambil hidup orang lain. Orang lain itu kelihatannya hidup, tapi batinnya tersiksa, batinnya gak bahagia. Karena apa? Karena ulahmu. Itu kenapa aku gak pernah mendukung dari gerakan LGBT ataupun sejenisnya. Karena apa? Karena aku tahu, aku sadar akibatnya itu nanti ke anak-anak. Kasihan anak-anak yang gak berdosa, yang gak punya salah apa yang jadi korbannya. Itu kenapa aku gak suka dengan pemimpin yang gak adil, yang gak benar, yang moralnya jelek, yang akhlaknya jelek. Karena akan digunakan orang-orang yang salah, orang-orang yang gak punya moral, gak punya akhlak ini untuk jadi backingannya. Gak cuma di Amerika ataupun di Korea yang terjadi human trafficking atau perdagangan manusia, di Indonesia itu banyak. Makanya banyak orang Indonesia yang udah dijual ke Kamboja, ke Myanmar. Banyak orang Indonesia ini udah dijual, tapi diem-diem aja. Kalau motor curian, mobil curian aja bisa dijual ke Vietnam, apalagi manusia. Kalau kalian percaya sama Tuhan, tapi kalian gak buka pikiranmu, gak membuka wawasanmu, mau jadi apa? Jadi kata dalam tempurung. Ini kebanyakannya nih.
ngehalu mau jadi Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Ade dan sebagainya, tapi nggak tahu ke setiap kejadian yang ada di sekitarnya, nggak tahu perubahan zaman, nggak tahu perubahan apa aja, merasa dirinya udah tinggi tapi wawasannya kurang. Ini yang selalu teriak-teriak Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia. Kalian tahu penyakit masyarakat itu apa aja yang di Indonesia itu? Udah zaman jahiliyah, udah seperti Amerika. Perdagangan manusia yang sangat dibenci Allah, yang sangat dibenci Tuhan. Karena yang kalian jual itu sama-sama manusia, sama-sama makhluk hidup. Kalau aku bilang tanda-tanda kiamat, kalian akan ngeles, kalian nggak akan percaya. Tapi fakta dan kenyataan ada di sekitar kita. Tinggal kita mau percaya atau enggak. Kalau kalian percaya, kalian akan selamat, kalian bisa memitigasi bencana, kalian bisa melakukan apapun sesuai keinginanmu, sesuai apapun yang kamu dapatkan isyaratnya. Tapi kalau kamu nggak percaya, matilah sia-sia. Aku tidak akan pernah mendoakan yang baik ataupun dijauhkan dari bala, ataupun kalau kelakuan kalian aja kayak setan, kayak iblis. Apalagi kalau udah menyangkut tentang perdagangan manusia ataupun human trafficking. Itu yang aku gak suka banget. Itu sama aja kamu kembali ke zaman jahiliyah, zaman-zaman gelap, zaman-zaman memang orang gak mengenal Tuhan. Ini buka wawasan. Apalagi kalau ngaku Satrio Piningit, Ratu Adil, mau ngaku siapapun, tambah wawasannya.